Rekan-rekan, pandemi sudah kita alami kira-kira 2 bulan dari pernyataan resmi pemerintah awal Maret. Tetapi mungkin sebenarnya mulai lebih dalam daripada itu. Rekan-rekan untuk maklum bahwa sudah banyak analisis, berita, hoax, dan sebagainya yang berseliweran di sekitar kita. Pada saat ini kita tidak fokus ke berita dan analisa, tapi kita ingin melihat bagaimana Tuhan sedang mengubahkan kehidupan kita melalui krisis ini. Saat ini ada satu rekan kita yang akan membagi kesaksian singkat, yaitu rekan Bella. Sekarang mohon Kak Bella bisa tes suaranya cukup jelas. Halo, shalom. Shalom. Sebentar, oke, ya Bella silakan. Terima kasih kesempatannya Mas Seti. Shalom semuanya, abang, kakak, dan saya Bila Purba, alumni Unpad, dulu dilayani oleh KIK Batubara di Navigator Regu B tahun 9 sampai 2000. Saya membagi kesaksian tentang takut mati ya. Saya tanggal 17 Maret itu saya sedang sekolah di Glasgow. Sekolah kami universitasnya sudah tutup untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Kemudian tanggal 23 Maret itu semua fasilitas umum, sekolah, bar, restoran, pokoknya semua bidang usaha yang bukan essential work itu ya ditutup. Kemudian sekitar 1 minggu kemudian dari tanggal 23 itu lockdown. Nah, sebagai perawat saya paham bagaimana cara menjaga kesehatan. Sebetulnya saya tidak terlalu takut ya. Saya yakin saya bisa karena prinsip saya itu bisa dilawan kalau kita taat gitu. Tapi seminggu setelah lockdown diumumkan saya terima SMS dari GP. GP itu kalau di Indonesia kurang lebih seperti puskesmas itu. Isinya adalah saya harus mengisi frailty test. Mungkin teman-teman yang berlatar medis paham frailty test ya. Jadi frailty test itu adalah suatu alat untuk mengukur seperti kuesioner untuk mengukur apakah kita ini masuk kriteria orang yang prioritas mendapat pertolongan di ICU gitu. Kalau dalam kondisi umum ini hanya diisi oleh lansia. Jadi tujuannya apa? Secara gambarannya begini. Kalau nanti orang tersebut ternyata skornya rendah, maka ketika ICU tidak tersedia, orang tersebut tidak boleh masuk ICU gitu. Jadi kurang lebih screening, menapis siapa saja yang masuk gitu. Jadi ketika itu dikirim dengan catatan semua yang berusia 40 tahun wajib mengisi, saya gemetaran gitu. Saya nggak percaya, 40 tahun juga gitu. Dalam pemikiran saya gini, wah usia 40 tahun seperti saya, itu kalau kena COVID tidak akan bisa ditolong. Dengan kata lain ya, hanya dirawat seadanya, kalau meninggal ya meninggal gitu. Sementara saat itu kita tahu bahwa ya daya bunuhnya virus itu sangat kuat gitu. Jadi harapan orang untuk sembuh itu sangat sedikit kalau udah masuk ke dalam kondisi sakit berat gitu. Saya masih denial ya, ini SMS benaran apa enggak sih? Masa pemerintah Scotland segitu-gitunya sih mengabaikan yang 40 tahun, pikir saya gitu. Saya cek ke website, saya lihat di protokol penanganan COVID di United Kingdom dan Scotland ternyata sudah dimasukkan. Ada 2 hal yang dimasukkan di situ sebagai mereka menganggapnya sebagai screening. Pertama yang saya bilang frailty test. Kemudian yang kedua DNR ya, do not resuscitate gitu ya. Jadi jangan lakukan tindakan, mungkin Bapak Ibu teman-teman sering lihat filmnya kalau orang lagi pingsan di jalan dadanya ditekan-tekan gitu ya. Itu melakukan tindakan pertolongan untuk mempertahankan kehidupan gitu ya. Kalau orangnya sudah bernafas, nanti dipasang selang supaya dia bisa bernafas, jantungnya tidak berdetak, nanti dipasang infus supaya jantungnya berdetak, lalu dipindahkan ke ICU, nanti dilanjutkan dengan ventilator. Kira-kira seperti itu kalau tindakan pertolongan. Nah, jadi kalau DNR itu artinya tidak perlu dilakukan itu. Jadi kalau orangnya gagal nafas, ya udah dadanya pun nggak usah didorong-dorong lagi gitu. Jadi biarkan dia meninggal gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang uniknya saya sudah hidup baru lama gitu ya. Waktu saya kuliah saya udah terima Kristus, tapi ketika terima ini saya ketakutan sekali gitu. Wah, Tuhan saya akan mati dong kalau saya kena ini. Ya udah, say goodbye gitu. Nggak sempat di ICU, nggak sempat ditolong, saya akan mati. Kondisi saya sekarang saya kuliah membawa anak 7 tahun.
nanti yang merawat anak saya bagaimana? Suami saya bekerja di benua lain. Nanti siapa yang merawat anak saya kalau saya mati gitu? Jadi saya sampai bercucuran air mata gitu waktu itu. Tuhan, saya nggak akan ditolong. Jadi ketakutan saya, ya Tuhan, saya nggak akan ditolong. Negara ini tidak akan menolong saya gitu. Wah, saya pulang aja ke Indonesia. Di Indonesia paling tidak pasti ditolong gitu ya. Nah, tapi setelah itu saya berdoa gitu. Saya serahkan apa sih? Kenapa saya harus takut mati gitu? Apa yang menyebabkan saya? Kenapa saya harus takut mati? Tuhan sudah menjamin keselamatan bagi saya gitu. Mungkin mereka melakukan seperti ini adalah karena mereka benar-benar waktu itu yang meninggal di seluruh United Kingdom belum lewat dari 1000, belum lewat gitu. Jadi ketika mereka, saya pikir, loh emangnya United Kingdom tuh nggak punya rumah sakit lebih dari 1000? Kenapa yang 40 tahun sudah dikorbankan gitu? Pemikiran saya gitu ya. Nah, setelah saya berdoa sama Tuhan, saya serahkan, saya bilang saya yakin hidup mati saya di tangan Tuhan. Kalaupun saya jatuh ke dalam kondisi sakit berat dan Tuhan izinkan saya meninggal, saya pasrah, Tuhan pasti mengatur gitu. Jadi saya berdoa pada Tuhan, saya mendapat ketenangan, akhirnya saya isi dan saya kirimkan. Dan saya semakin hati-hati sejak itu. Jangan sampai saya sakit, jangan sampai saya kena infeksi. Karena kalau saya jatuh sakit, saya sudah nggak punya harapan gitu. Nah, kemudian setelah di akhir April, Bapak Ibu dan teman-teman udah ketahui ya, ternyata yang meninggal sudah lebih dari 30.000 gitu. Jadi saya kira jadi wajar gitu. Oh, wajar mereka membuat seperti itu, menapis seperti itu karena mereka sudah memperkirakan akan ada banyak jatuh korban gitu. Dan puji syukur sampai sekarang saya masih sehat, masih kuat, masih tetap menjaga diri, dan percayalah, dan saya makin percaya bahwa melewati lembah ketakutan itu kita ternyata takut mati. Orang yang sudah kenal Kristus pun ternyata masih bisa takut mati ketika diteror oleh ketakutan. Demikian, Mas Seti, terima kasih. Kehidupan bukan tentang teori atau konsep di atas kertas ya, tetapi satu pengalaman dengan Tuhan. Jaminan keselamatan bukan tentang PA, tetapi tentang bagaimana saya mengalami Kristus secara nyata di dalam pergumulan saya sehari-hari. Terima kasih untuk cerita kesaksian Bella. Saya yakin rekan-rekan juga banyak memiliki kisah-kisah yang dialami melalui pandemi.